Kita awali dengan mereview sedikit tentang apa itu APBD. Nah, APBD yang merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah provinsi dan kabupaten kota yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Nah, itu pengertian APBD berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2002 tahun 2003 tentang keuangan negara. Nah, APBN juga dapat diartikan sebagai suatu rencana kerja dan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk perencanaan anggaran, pendapatan, dan belanja daerah selama 1 tahun. Nah, itu pengertian dari APBD. Berikutnya kita lihat struktur pendapatan daerah dalam APBD. Dari mana saja pemerintah daerah mendapatkan pemasukannya atau penerimaannya, kita bisa melihat dari strukturnya. Yang pertama, ada yang disebut dengan PAD, pendapatan asli daerah, yang meliputi 4 hal ini. Yang pertama adalah pajak daerah, retribusi daerah, kemudian hak pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Ini semua termasuk kategori pendapatan asli daerah. Yang berikutnya, penerimaan daerah itu ada yang disebut dengan pendapatan transfer ya. Pendapatan transfer ini diperoleh dari transfer ke daerah yang ada dalam pos APBN atau disingkat dengan TKD, transfer ke daerah. Di dalam pembukuan daerah tentu dicatat sebagai transfer pemerintah pusat atau penerimaan transfer dari pemerintah pusat. Yang kedua bisa diterima dari transfer antar daerah. Berikutnya, yang ketiga adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi hibah, dana darurat, lain-lain pendapatan sesuai dengan perundang-undangan. Nah, itu dia struktur pendapatan daerah yang bisa kita temukan dalam APBD. Kalau kita tarik benang merahnya bahwa terdapat 3 sumber pendapatan daerah. Yang pertama adalah pendapatan asli daerah. Nanti kita akan uraikan lebih jauh apa itu PAD. Yang kedua adalah pendapatan transfer. Pendapatan transfer ini adalah penerimaan daerah yang diterima dari APBN atau dari pemerintah pusat. Berikutnya ada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ya, jadi yang diterima oleh pemerintah daerah dan masuk ke dalam APBD di luar PAD dan pendapatan transfer. Kita masuk ke sumber pendapatan daerah yang pertama, yaitu PAD. PAD itu apa? Tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa PAD itu adalah pendapatan asli daerah. Lebih jelasnya, PAD itu adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang keuangan daerah. Ini merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 pasal 1 bab 1. Di situ dijelaskan tentang apa itu PAD. Berdasarkan pengertian tentang PAD tadi, kita bisa menarik benang merahnya bahwa ya yang dimaksud dengan PAD itu pendapatan asli suatu daerah yang bersumber dari 4 hal. Sumber PAD itu ada 4 hal. Yang pertama adalah pajak daerah. Yang kedua adalah retribusi daerah. Yang ketiga, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dan yang keempat adalah lain-lain PAD yang sah sebagaimana diatur melalui peraturan daerah. Nah, sumber PAD atau pendapatan asli daerah yang pertama tadi sudah dijelaskan yaitu pajak daerah.
Nah, pajak daerah di sini bisa kita kelompokkan menjadi dua nih. Ada pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi, ya, ada pajak daerah yang dipungut atau ditarik oleh kabupaten kota. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 2009 tentang pengelolaan keuangan daerah dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 2022 ini yang terbaru tentang hubungan keuangannya antara pemerintah pusat dan daerah, kita bisa melihat ada beberapa pengembangan atau perbedaan. Nah, ini yang berlaku menurut Undang-Undang Nomor 28 2009. Jadi, ada pajak yang dikelola oleh provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor, ya, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Jadi ada 5 jenis pajak yang dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 28 2009 tentang pengelolaan keuangan daerah. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini ada pengembangan bahwa jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi ada 7. Yang pertama adalah pajak kendaraan bermotor. Ini sama dengan di Undang-Undang Nomor 28. Yang kedua, bea balik nama kendaraan bermotor. Ini juga sama ada di undang-undang sebelumnya. Dan ada pajak alat berat. Nah, pajak alat berat ini tidak ada di Undang-Undang Nomor 28. Di Undang-Undang Nomor 1 2022 itu ada pajak alat berat namanya. Kemudian yang keempat, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Ya, pajak bahan bakar kendaraan bermotor ini ada juga di undang-undang sebelumnya. Yang kelima ada pajak air permukaan atau PAP. Ada juga di undang-undang sebelumnya. Yang keenam ada pajak rokok. Nah, pajak rokok ini ada juga di undang-undang sebelumnya. Itu merupakan kewenangan pemerintah pusat. Kemudian yang ketujuh, option pajak mineral bukan logam dan batuan ya, atau option pajak MBLB. Jadi option itu adalah tambahan pajak ya atas jenis pajak tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Jadi ada 7 jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Adapun kalau kita melihat jenis pajak kabupaten kota ya, yang menjadi kewenangan dari kabupaten kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 ada 11. Ada 11. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 itu ada 9. Nah, yang pertama ada pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan. Ini PBB P2. Ini tegas dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 1 2022 bahwa itu menjadi kewenangan dari pemerintah kabupaten kota, PBB P2. Yang kedua ada BPHTB, Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan. Kemudian ada lagi pajak barang dan jasa tertentu, pajak barang dan jasa tertentu yang disebut dengan PBJT, ada pajak reklame, ada pajak air tanah, ada pajak mineral bukan logam dan batuan, ada pajak sarang burung walet, ada pajak option pajak kendaraan bermotor, ya, option PKB. Jadi ada PKB, ada juga option PKB. Kalau PKB-nya itu menjadi pajak provinsi, sedangkan option pajak kendaraan bermotor atau option PKB menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kota. Kemudian ada option BBNKB, bea balik nama kendaraan bermotor. Kalau BBNKB-nya itu menjadi pajak provinsi, sedangkan option BBNKB-nya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Nah, itu gambaran tentang jenis-jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, serta kita petakan apa saja jenis pajak daerah yang ada dalam Undang-Undang 28 2009 dan apa saja yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Tentu kita harus menuju kepada sumber terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Nah, pendapatan daerah yang kedua atau pendapatan asli daerah yang kedua sumbernya dari retribusi. Retribusi. Nah, pertanyaannya apa itu retribusi? Jadi retribusi itu adalah pungutan daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten kota sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin. Jadi ada layanan jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah, masyarakat membayarnya, pemerintah memungutnya. Atau pemberian izin, pemerintah daerah memberikan izin tertentu, izin mendirikan bangunan, contohnya izin berusaha dan sebagainya, yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Nah, jadi retribusi juga objeknya atau subjeknya adalah orang pribadi atau badan. Sedangkan objeknya adalah jasa, nih, atas jasa. Yang keduanya izin, perizinan dan pembayaran atas jasa. Itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Bab 1 Pasal 1 dijelaskan tentang apa itu retribusi daerah. Nah, kalau kita lihat dari jenisnya, retribusi itu bisa dikelompokkan menjadi tiga. Ini ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 87. Di situ jelaskan ada tiga jenis retribusi. Yang pertama retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum ini contohnya adalah retribusi untuk pemakaman umum ya. Kemudian retribusi untuk kebersihan atau sampah, retribusi untuk pelayanan kesehatan. Nah, itu contoh retribusi jasa umum. Kemudian ada juga retribusi jasa usaha. Retribusi jasa usaha ini adalah retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah seperti retribusi untuk pengelolaan rekreasi ya, kawasan rekreasi misalkan waterboom gitu ya, kolam renang dan sebagainya, itu retribusi jasa usaha contohnya. Kemudian juga retribusi perizinan tertentu, contohnya adalah retribusi untuk izin mendirikan bangunan ya, izin trayek. Nah, itu contoh dari retribusi izin tertentu. Nah, pendapatan daerah yang kedua itu ada dari pendapatan transfer. Kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 ya tahun 2022 Pasal 106, di situ dijelaskan tentang pendapatan transfer. Pendapatan transfer itu adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari TKD. TKD itu adalah transfer ke daerah yang ada dalam APBN. Jadi di materi APBN kita bisa melihat ada namanya belanja negara ya. Dalam struktur belanja negara ada yang disebut dengan TKD atau transfer ke daerah. Itu masuk menjadi pendapatan transfer bagi daerah, provinsi dan kabupaten kota. Kemudian pendapatan daerah juga bisa diperoleh dari APBD daerah lain. Itu sumber pendapatan transfer. Sehingga kalau kita rinci, yang namanya pendapatan transfer bisa diperoleh dari transfer ke daerah yang meliputi 6 hal. Pertama, dana bagi hasil. Yang kedua, dana alokasi umum. Yang ketiga, dana alokasi khusus. Yang keempat, dana otonomi khusus. Nah, dana otonomi khusus ini diterima oleh daerah, daerah yang berdasarkan undang-undang ditetapkan sebagai daerah yang diberikan otonomi khusus, meliputi Provinsi Nangro Aceh Darussalam ya yang mendapat dana otonomi khusus ini. Yang kedua adalah Papua, kemudian juga ada Papua Barat ya. Nah, itu provinsi-provinsi yang mendapatkan dana otonomi khusus. Jadi tidak semua, kalau nomor 4 ini hanya provinsi yang ditetapkan sebagai daerah otonomi khusus. Di antaranya adalah ada Aceh, ada Papua dan Papua Barat. Kemudian yang kelimanya dana keistimewaan. Nah, dana keistimewaan hanya didapatkan oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ya, DIY. Hanya satu provinsi yang mendapatkan dana keistimewaan. Kemudian terakhir ada dana desa. Nah, dana desa ini didapatkan oleh seluruh desa yang
bersumber dari transfer ke daerah TKD yang ada dalam struktur APBN. Kemudian yang berikutnya ada transfer antar daerah. Transfer antar daerah ini bisa diperoleh oleh suatu daerah dari provinsi tetangga atau dari kabupaten tetangga yang di situ ada program kerjasama dalam pengelolaan daerah perbatasan misalkan, atau program-program prioritas, program-program strategis yang menjadi irisan kerjasama antar daerah. Contohnya adalah kalau Provinsi Jawa Barat itu mendapatkan dari dana APBD DKI untuk pengelolaan daerah perbatasan, misalkan Puncak, Bogor, Cianjur, di situ ada dana anggaran yang diperoleh dari dana APBD provinsi untuk APBD Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, ya, kemudian Kota Bogor yang didapatkan dari daerah khusus istimewa daerah khusus ibu kota, ya. Itu contoh transfer antar daerah. Kemudian juga ada bantuan keuangan yang diberikan antar daerah yang melakukan kerjasama. Nah, sumber pendapatan daerah yang ketiga yang ada dalam APBD itu adalah lain-lain pendapatan daerah. Kalau kita merujuk ke dalam Undang-Undang Nomor 28 2009, kemudian kita merujuk pada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, yang terakhir sudah di amandemen juga disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Kita bisa melihat bahwa yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan yang sah itu adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau instansi pusat serta dari daerah lainnya, ya, di luar yang dua tadi, di luar pendapatan asli daerah dan di luar transfer daerah. Nah, kemudian contohnya apa? Nah, lain-lain pendapatan yang sah ini terdiri dari pendapatan hibah. Daerah menerima hibah masuk ke dalam penerimaan dalam APBD. Dana darurat, ya, untuk peristiwa kejadian atau program yang sifatnya darurat. Dana penyesuaian dan otonomi khusus, ya, dana bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Nah, itu dia lain-lain pendapatan daerah yang. Nah, kesimpulan dari pembahasan kita pada kali ini bahwa ada 3 sumber pendapatan daerah, ya, ada 3 sumber pendapatan daerah yang itu masuk ke dalam penerimaan atau pendapatan dalam APBD. Yang pertama adalah pendapatan asli daerah atau PAD. Yang kedua, pendapatan transfer. Yang ketiga adalah lain-lain pendapatan yang sah. Itu dia 3 sumber pendapatan daerah. Berikutnya saya rekomendasikan untuk mengkaji materi lebih jauh, ada buku yang saya tulis yang diterbitkan oleh penerbit Grapindo, ya, Bandung. Ada ekonomi kelas 10, ekonomi kelas 11, dan ekonomi kelas 12 berdasarkan kurikulum 2013. Oke, demikian materi yang bisa saya bagi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.